Postingan barunya ya, yang postingan pakai poin. DPC, Iya. DPC, DPC. Iya. MGC dong, Mobile Legends Global Series. DPC dong, contohnya maksud gua. Oh iya DPC. Gak tau gua. DPC itu singkatannya apa sih? Dota apa sih? Pro Dota Circuit ya? Pro Circuit. Eh, Iya, iya kan? Dota Pro Circuit. Kenapa nggak DPS? Jadi damage per second. Oh Sakit. ya C-nya ke sirkuit S ya C. Wah Duh. bahasa Inggris gue mulai oneng. Mohon maaf nih. Sirkuit pakai Sirkuit. C, circuit. Iya circuit. Sirkuit. Itu kalau ngeliat dari poin sih bagus dan tidak bagus di waktu yang bersamaan kalau diterapkan ke Mobile Legends. Soalnya sama sih kok. Ini harusnya kayak pertanyaan kemarin gua yang ini. Kenapa MPL, MDL nggak global ban? Bukan pertanyaan gue Oh. sih sebenarnya, itu pertanyaan di kolom komen yang Netizen. baru pada ngerti global ban atau baru pada Ya. nonton global ban. Padahal global ban itu pertama kali di Mobile Legends di tahun 2020 ada di Filipina. Jadi buat teman-teman yang bingung, perhitungan kalau seandainya kayak sekarang ada sistem playoff. Playoff itu mirip NBA kalau olahraga tradisionalnya ya, NBA atau kalau kalian tahu LOL kan juga ada tuh, regular season playoff. Nah, kalau seandainya pakai poin itu kayak Liga Inggris, kayak bola. Liga Inggris, Liga Italia itu kan pakai poin. Yang menang liganya adalah yang poin tertinggi. That's it. Nggak ada playoffnya, nggak ada lagi tuh diadu-adu lagi yang gugur-guguran tuh nggak ada. Gitu teman-teman. Itu simpel ya penjelasannya. Permasalahan utamanya pas ngomongin sistem poin di Mobile Legends ya, itu tuh yang KH atau Kambodia tuh buat perwakilan apa sih kok? MSC apa yang ininya globalnya Harusnya tuh? Global Series sih. Berarti MSC yang diganti dong kalau dia Kenapa bilang nggak M series next aja namanya ya? Ketimbang global series gitu, jadi kayak PMGC. Iya gak sih? Iya, Atau iya sih. FFWC Iya. atau Halo Black. apa? Iya gak sih? Apa semakin diperjelas gitu loh kalau sebenarnya emang ya Munton dan Tencent itu adalah kakak adik, anjas gitu kan. Kakak adik. Kenapa sih kok gitu? Kan gua kan bocil teori. Soalnya Iya teori. sama kayak inilah, sama kayak kalau lu ngelihat Vivo sama Oppo. Iya. Mereka kan sebenarnya berasal dari apa ya? Kepala yang sama gitu loh. Kalau Si Vivo tujuannya adalah A, Oppo tujuannya adalah A, misalkan gitu. ya mereka kan membuat kompetitornya sendiri, Be. Iya. Biar gak orang lain yang buat kompetitor. So, siapapun yang untung tetap bos utamanya yang untung, bapaknya yang untung gitu kan. Ya kalau kata kasarnya yang paling jelas sih udah kayak Tencent Riot lah. Yang Riot kan yang punya Tencent juga. Padahal dia buatnya satu LOL, satu lagi ada King of Glory atau EOV. Mau LOL sukses, EOV sukses, yang sukses siapa? Tencent. Judulnya gitu. Bapaknya. Judulnya gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau ngeliat sistem yang liga pakai poin sih sebenarnya lumayan adil kalau nggak franchise. Kenapa gue bilang kalau nggak franchise? Iyalah. Karena harus degradasi. Kalau masalah poin. Iyalah, harus degradasi kalau kayak gitu. Terus kalau misalkan franchise, lu turnamen cuma 2, MPL season ganjil, MPL season genap. Udah habis itu apa lagi? Lu mau ngambil poin juga dikit. Itu sih maksud gua kayak yang gua bilang itu, kenapa sistem franchise league kayaknya nggak bakal cocok sama sistem pakai poin gitu yang muncul di postingan MOBA itu. Tapi itu kalau seandainya itu MPL-nya atau nanti yang mereka berangkat ke Global Series ya, Be? Harusnya yang berangkat ke Global Series lah, kan di mark bold gitu kan. MSC gimana kalau gitu? Kalau Global Series berarti kan ya misalnya nih contoh yang diganti adalah MSC ya, karena yang paling dekat MSC kan. Berarti ya otomatis ya mereka pakai poin. Jadinya nggak ada ini tuh, nggak ada playoff-nya. Nggak ada gugur-gugurannya tuh nggak ada. Sebenarnya sistem poin kayak gitu bagusnya kalau yang nggak ada MPL-nya malah. Iya. Misalkan gua ambil contoh Amerika kali ya. Amerika kan gak ada MPL-nya tuh. Mereka adain turnamen yang official by Munton aja yang disupport lebih tepatnya. Kayak misalkan NE Major, NE Minor. Contohnya kayak gitu sih. Kalau maksud gua. Ya. Tapi kalau Amerika, dia kan berkacanya tuh yang olahraga paling besarnya tuh football ya, Be? American football. Nah, American football tuh punya yang namanya bowl. Super Bowl. Super Bowl tuh playoff-nya loh. Correct me if I'm wrong teman-teman, bener gak? Super Bowl tuh playoff kan sistemnya, gugur. Acara olahraga terbesar sepanjang tahun. Yang penontonnya rame banget. Super Bowl. Jadi kalau untuk Amerika justru yang kalau dia mau pakai poin-poin gitu ya lebih ke harusnya sih negara-negara Eropa ya.
Iya sih Iya, paling. NBA sama American football, 2 itu terkenal. Sama baseball sih, 3 Oh iya, yang baseball terkenal. juga, basket, Baseball juga. American football ya dari Amerika lebih tepatnya emang. Tapi ya itu sih Ya. paling buat Eropa-Eropa yang baru yang belum ada MPL-nya, yang mungkin masih polos lah, belum kayak Yap, belum maybe. ada apa ya, belum ada gambaran major minornya turnamennya apa-apa aja, itu mungkin baru tuh bisa tuh kok. Kalau menurut gua ya. Bener. Soalnya Cuman ya kalau misalkan ngelihat secara garis besar ya, kalau misalkan poin kayak gitu kan berarti harus dari beberapa turnamen kan, dan itu harus. Oh, depends dong, Be. Kalau kayak sepak bola kan ya udah dia di poin tuh ya dari sepanjang season tanding-tandingnya 2 kali home away home away home away. Nah bukan, maksud gua kalau misalkan ngelihat dari sistem yang DPC nih, dia kan banyak-banyakan dapat major kan, baru dapat invited gitu loh, langsung ke turnamen internasionalnya. Kan Mobile Legends kan kayak turnamen majornya ya paling di regional, kalau enggak di benua mainnya, ya nggak Iya, sih? Southeast iya. Asia gitu-gitu atau wilayah lah hitungannya, bukan benua. Kalau benua mah berarti se-Asia harusnya. Jepang Betul. termasuk, Korea termasuk harusnya. Tapi gini, kalau seandainya sistem liga dan sistem playoff ya, berarti yang full liga, full point dengan sistem yang harus ada gugur. Kalau menurut gua, sistem liga tuh lebih balance dari hal untuk nentuin siapa yang pemenangnya. So, Hmm, siapa yang konsisten di liga tersebut, maka dia yang jadi pemenang dari liga tersebut. Ya dong. Kalau hmm, dengan adanya playoff, itu ada yang namanya unsur hoki. Bener gak, Be? Let's hmm. say lu udah masuk playoff, walaupun lu ada di titik paling atas, tiba-tiba ada unsur lah. Let's say ada si player yang nggak bisa main lah, tiba-tiba punya meta kejutan yang memang diumpetin apa gimana ya. Mau gimana dong? Kan loh, gua apes banget ya kan udah capek-capek peringkat pertama di liga, ujung-ujungnya gua bubar. Mau gimana? Mau gimana pun sih sebenarnya ya balik lagi ya ke sistem ya. Semua semua game, semua turnamen formatnya kan udah ada gitu loh. Ya, Kayak misalkan ya sama sih kayak pertanyaan awal tadi yang dielaborate sama pertanyaan atau pernyataan yang sekarang kita lagi bahas soal poin. pas. Kayak kenapa MPL MDL yang katanya udah liga tertinggi di Indonesia kastanya nggak pakai global band, yang sebenarnya sama aja. Kenapa MSC tidak pakai penghitungan poin kalau gitu untuk menjadi perwakilan dari Ya, Indonesia? Iya nggak sih? ya. Kayak Ini mirip, ini sebenarnya mirip. elaborasinya sama gitu loh kalau bisa kita tarik lurus gitu loh. Kayak semua turnamen itu tidak akan menggunakan format yang sama. Tidak semua game menggunakan format turnamen yang udah ada dari turnamen-turnamen di games yang lain sebelumnya misalkan. Paling yang sama yang best of 3 series, best of 5 atau upper lower bracket. Tapi kalau global band itu kan kayak sebuah rules atau sistem yang mungkin dibuat untuk beberapa turnamen saja. Nggak Pasti udah semua di-share. turnamen gitu loh. Kalau misalkan Ya, kita lihat itu rata-rata nggak bakal ada yang benar-benar jadi apa ya, jadi global band banget gitu loh. Gua ambil contoh apa, AOV. AOV oke lah ada global band. Emang LOL ada global band? nggak ada. Nggak ada. Dota juga nggak ada. Dota bandnya 7, iya kan? Dia Hmm. ya itu mah pinter-pinteran si developer sama si penyelenggara turnamen utamanya sih. Kayak menurut gua Ya. nggak harus melulu soal global band atau apa. Soalnya kalau lu global band nih, best of 70 hero berarti nggak bisa dipakai dong. Iya. Belum yang di band-bandnya. Emang Nggak 70 dong, Be. iya. 60. Kan game terakhir reset. Oh ya udah, game terakhir reset. Emang Iya, semua hero Mobile Legends balance. betul. Emang semua pemain jungler ini bisa main fighter. Ya tapi kan itu bang serunya ya. Cuma ngelihat pohon nggak ngelihat hutan susah sih jadinya. Jadinya tuh gini ya, kalau udah ada kayak gitu, itu udah jadi tuntutan baru. Tuntutan baru adalah ketika kamu mau menjadi seorang pro player, pool hero kamu harus luas. Iya dong. Hmm. Itu yang jadi tuntutan baru dan nanti publik bakal ngelihat siapa yang poolnya luas, siapa yang jago. Karena oke awal-awal dia bisa dengan hero andalannya dia keluar, itu bakal bagus gitu loh prestasinya. Tapi ketika hero-nya itu udah nggak keluar, nggak bisa keluar gimana? Iya kan, itu yang jadi pertanyaan. Dan di sini kan bukan berarti bagus juga teman-teman. Karena yang mau kalian lihat adalah full skill dari orang tersebut. Ya kan, kebanyakan dari orang kan ingin ngeliat kompetisi kan kayak gitu loh. Kayak let's say Cristiano Ronaldo, ibaratnya kalau pakai global band dia nggak boleh nendang pakai kaki kanan. Goblok gak? Ya Betul gak? kalau kalau sama olahraga sih ya lucu sih emang. Tapi Iya kan? iya maksud gua kayak nggak semua sistem itu bakal harus disamaratakan gitu loh. Kayak kan ada Nah, beberapa betul. sistem yang emang mungkin gua ambil contoh misalkan Liga Ladies, ya kan? Liga Ladies kan WSL lah kita ngomonginnya. Ada sistem degradasi. Kenapa bisa ada sistem degradasi? Ya karena dia tidak franchise league. Iya. Kenapa belum ada MPL Ladies? Emangnya udah siap dengan
turnamen ladies yang tidak ada degradasi? Kan itu pertanyaannya kalau gua. Ya. Yang pernah gua bahas soal kenapa belum ada tim MPL ladies ya, karena kalau ngomongin MPL berarti ya tim ladiesnya MPL dong, karena pakai kata MPL, pakai nama MPL. Gitu sih paling kalau di sudut pandang gua. Nah, ini ada jawaban bagus sih dari Dendis ya. Dia bilang Global Band bikin hero yang jarang dipakai jadi lebih dilihat sih. Itu for the sake of the show. Iya. Ya jadi itu untuk tujuan the show itself atau kayak acaranya, bukan competitive scene. Kompetitif sih. Kalau emang tujuannya pengen lebih dilihat, ya dong. Kayak ya biar penonton matanya kecuci karena hero-nya gak itu doang. Tapi for the sake of competitive itu menguntungkan gak sih? Enggak dong. Enggak. Karena gue jadi nggak bisa maksimal. Gue nggak bisa ngeliat potensi tim ini keluar banget dengan skill yang dia miliki dengan hero pool yang memang terbatas, tapi dia bisa memanfaatkannya dengan sangat maksimal. Kurang lebih gitu teman-teman. Sebenarnya sama aja kayak gini sih. Lu nonton konten deh, hampir semua pro player. Coba lihat mereka. Mereka di YouTube fun nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Terus ngelihat siapa misalkan yang main pakai apa jungler. Gua misalkan Carmilla jungler lah, Minotaur jungler lah, apapun itulah gua jadiin jungler. Ya di pro player nggak semuanya itu bekerja gitu loh. Ya nggak sih? Kan mereka kan yang mikirin gimana caranya biar efektif menang dengan konotasi tadi kompetitif itu. Kalau misalkan di gua kan ya emang sake of my fun gameplay gitu loh. Ya, for the sake of the show jadinya kalau untuk Show KB. entertaining atau apapun itulah yang bercanda-bercanda kan beda lah sama di stage. Kalau di stage kan ya gimana caranya lu dengan tim lu dapetin kemenangan seefektif mungkin, ya terutama untuk yang ngomongin mekanik itu tuh. Kan Iya, nanti kayak nggak keluar potensinya. kayak Kolius kan juga ada yang namanya, maksudnya sistem roda gila ya teman-teman ya, roda gila yang bikin kena mental, kayak role-nya apa, terus hero-nya apa ya, itu kan for the sake of the show teman-teman, bukan dengan tujuan pengen nyari win rate, bukan dengan tujuan pengen jagoin diri Kolius kan, enggak gitu. Terus kayak misalkan gue lagi live stream nih, kadang gue nongolin jungler apa gitu kan. Ya itu karena gue merasa kalau pakai jungler ini enak nih, efektif nih, gue bisa main sendiri. Gua, bukan tim gua. Ya, trial jadinya. Trial dari KB. Itu bedanya. Sementara lu lihat dah pemain-pemain MPL, pasti mikirnya ini line up kita kuat nggak ya lawan line up mereka? Bukan ini yang gua pick kuat nggak ya lawan mereka? Itu beda sih harusnya. Terus kayak misalkan Global Band itu bikin hero yang gak meta jadi bisa main. Ya sebenarnya itu balik lagi ke segimana pro player sama timnya itu ngulik sih. Kayak lu lihat barusan deh, Sun jungler. Sun emang ini meta enggak? Efektif. Iya. Efektif iya. Kebetulan Alter Ego bisa nge-push gitu-gitu, ya kan? Ya sebenarnya dengan draft dan playstyle yang bagus efektif jadinya. Yes, gue setuju. Dan itu emang tidak bisa ditemukan di semua tim. Karena apa? Karena ya balik lagi seberapa jauh si para pro player itu keluar dari zona nyaman, sama seberapa jauh si tim itu bakal mencoba untuk mencari hal yang lebih efektif untuk tim mereka sendiri. Yang bisa bikin meta itu Muntun waktu patch. Justru Muntun tuh patch cuma berdasarkan data. Ini teman-teman ya, sedikit bongkar dapur dikit. Muntun tuh patch cuma berdasarkan data. Oh, hero ini digunakan karena terlalu powerful. Di mana sih terlalu powerful? Oh, hero ini jarang digunakan karena dia kekurangan di sisi basic attack kah, skillnya kah, apa segala. Akhirnya di revamp ataupun di nerf atau di buff. Dan juga ketika mau keluar skin, pastinya kan ada buff gitu loh. Biar skinnya dibeli. Logikanya gitu dong. Jadi terus yang nyiptain meta tuh siapa? Ya pemain, player. Gitu teman-teman. Player apa skin baru kok? Ya pasti player dong. Walaupun skin baru keluar. Contoh, Dirot. Dia di buff. Tapi laku gak? Enggak. Paling kalau ada Esme. Gitu teman-teman. Jadi yang nyiptain kan siapa? Ya Muntun mencoba ngebuff hero-nya, tapi kan belum tahu juga gitu. Maksudnya hero tersebut bakal meta atau enggak. Karena yang nantinya yang nentuin player. Yang nentuin itu player atau pemainnya Mobile Legends ya. Termasuk professional scene. Tuh, Nathan keluar skin tapi di nerf, ya kan? Iya. Kemarin. Itu satu contoh sih yang mungkin belum kelihatan. Iya. Nggak setiap kali skin keluar tuh hero-nya bakal di buff tuh. Nggak gitu konsepnya teman-teman. Tapi kok ngelihat line up MPL sekarang, menurut lo MPL itu apalagi dengan roster-roster baru ya, itu bakal jadi tempat kompetitif atau tempat entertainment?